Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Nusanti dari kelas 1111. Di sini, saya akan menganalisis beberapa gambar yang berhubungan dengan ilmu fisika. Yang pertama, jelaskan peristiwa pada gambar tersebut merupakan penerapan konsep perpindahan kalor. Gambar yang berhubungan dengan penerapan konsep perpindahan kalor, salah satunya yaitu konveksi. Sedikit penjelasan tentang konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor secara aliran yang terjadi pada zat cair dan gas. Selain itu, konveksi bisa terjadi karena adanya perbedaan massa jenis cat. Salah satu contohnya yaitu pada gambar tersebut, seorang nelayan yang memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi melalui terjadinya angin darat dan angin laut yang digunakan untuk membantu aktivitas pelayaran menangkap ikan di laut. Akibatnya, udara panas di lautan akan naik dan posisinya akan digantikan oleh udara dingin dari daratan. Yang kedua, deskripsikan bagaimanakah dapat menerangkan perbedaan nada ini. Perbedaannya yaitu dari ketebalan, tegangan, dan panjang senar menentukan tinggi nada bunyi yang dihasilkannya. Frekuensi yang dihasilkan pada senar gitar berbanding lurus dengan fret gitar yang digunakan. Semakin besar fret gitar, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin besar pula. Dari sinilah, perbedaan posisi tangan dalam menekan senar gitar pada fret tertentu dapat menghasilkan frekuensi yang berbeda. Selain itu, tegangan senar juga mempengaruhi nada. Semakin besar tegangan senar, maka semakin tinggi nada senarnya. Dan jika semakin kecil massa jenis senar, maka semakin tinggi pula nada senarnya. Yang ketiga, analisislah secara singkat terjadinya gelombang tsunami sehingga menghasilkan energi yang sangat besar. Gelombang tsunami diperkirakan akan menyebabkan terjadinya hubungan serupa dengan atmosfer. Meskipun amplitudenya kecil dibandingkan dengan gelombang laut, gelombang tersebut dapat menghasilkan gelombang gravitasi atmosfer karena panjang gelombangnya yang panjang. Kemungkinan untuk mendeteksi tsunami dengan memantau tanda ionosfer dari gelombang gravitasi yang diinduksi diusulkan oleh Peltier dan Haynes pada tahun 1976. Mereka membahas isu-isu teoritis tentang penggandengan dan menyimpulkan bahwa hal itu layak dilakukan. Geometri penggandengan gelombang tsunami gravitasi sangat berbeda dengan penggandengan antara gelombang seismik dan akustik. Dari persamaan dispersi gelombang gravitasi, seseorang dapat memperkirakan kecepatan kelompok gelombang gravitasi yang diinduksi secara horizontal. Kecepatannya tampak sangat dekat dengan kecepatan gelombang tsunami pada umumnya. Sedangkan komponen vertikalnya jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan suara, sekitar 50 meter per sekon min 1. Bergantung pada periodenya, diperlukan waktu 1 hingga beberapa jam agar gelombang gravitasi mencapai ionosfer, berbeda dengan sekitar 10 menit untuk gelombang seismik akustik. Gangguan ionosfer seharusnya terjadi di belakang gelombang depan tsunami, dengan penundaan yang meningkat seiring dengan ketinggian. Yang keempat, jelaskan pada termos ini dengan menggunakan hukum pertama termodinamika. Jadi, termos yang biasa kita pakai di rumah itu untuk menerapkan salah satu prinsip fisika yang disebut termodinamika. Apa sih termodinamika itu? Kamu punya termos di rumah kan? Contoh hukum termodinamika 1 dapat ditemukan pada termos, yakni ketika bahan adiabatik digunakan untuk menghambat pertukaran kalor antara sistem di dalam termos dan lingkungan eksternal. Hambatan tersebut mengakibatkan suhu di dalam termos tidak mengalami penurunan. Kaca putih yang mengkilap di dalam termos berperan dalam menghambat pelepasan kalor. Selain itu, celah hampa udara antara tabung dan kaca, antara tabung dan dinding termos, serta lapisan luar termos yang terbuat dari plastik atau logam juga berkontribusi dalam menghambat perpindahan yang panas. Yang terakhir,
Analisislah apakah peristiwa pada rice cooker berkaitan dengan prinsip termodinamika. Konsep termodinamika juga diterapkan pada rice cooker, alat yang memanfaatkan listrik untuk menanak nasi dan melakukan fungsi-fungsi lain seperti merebus sayur atau mengukus kuah. Rice cooker menggunakan elemen pemanas yang terletak di bagian bawah, samping, dan atas. Ketika suhu pemanas mencapai titik maksimal dan nasi matang, termostat akan memutuskan aliran listrik ke elemen pemanas nasi. Ketika suhu turun, aliran listrik akan terhubung kembali secara otomatis. Prinsip ini didasarkan pada hukum termodinamika yang menyatakan bahwa cairan akan menguap saat tekanan uap gas sama dengan tekanan dari cairan ke sekitarnya. Pada rice cooker, perubahan tekanan di dalam ruang memengaruhi titik didih cairan, yang lantas memengaruhi proses masak nasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.